Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalahu amma ba'du. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita limpahan rahmatnya, limpahan nikmatnya, limpahan hidayahnya, serta limpahan inayahnya lah, sehingga kita masih bisa menghirup udara di bumi Allah yang sangat luas ini. Tak lupa juga, marilah kita senantiasa menghadiahkan sholawat serta salam kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita tunggu-tunggu syafaatnya atau pertolongannya di hari akhir nanti. Ikhlas dan menerima adalah sesuatu yang kerap kali sulit untuk kita terapkan di dalam kehidupan. Terlebih ketika kita sedang menghadapi sebuah persoalan hidup atau ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ada satu amalan yang pahalanya ini lebih hebat daripada mati syahid, lebih hebat daripada jihad, lebih hebat daripada haji mabrur, lebih hebat daripada puasa sunnah, bahkan lebih hebat daripada membangun masjid. Apa amal itu? Yaitu amal ridho, menerima takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita bisa belajar untuk yakin terlebih dahulu kepada ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan melihat kepada yang Allah pilihkan, yang Allah kasihkan, yang Allah takdirkan, itu pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik. Karena apa? Karena Allah itu maha baik. Dan tidak ada juga takdir yang buruk jika kita bisa melihat dari kacamatanya Allah. Makanya seorang muslim itu kalau sedang ditimpa kesedihan, dia berkata alhamdulillah ala kulli hal, yang artinya dalam keadaan terpuruk sekalipun kita masih memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena kita nih yakin bahwa semua yang Allah kasih itu adalah karena Allah sayang sama kita, karena Allah cinta sama kita, insyaallah. Supaya kita bisa kembali kepada Allah lagi, biar kita gak jauh-jauh dari Allah lagi. Kemudian untuk ikhlas juga, kita harus selalu menanamkan dalam diri kita bahwa semua yang terjadi pada kita itu adalah untuk menghapuskan dan menggugurkan segala dosa-dosa kita, insyaallah. Karena tidak ada takdir Allah kecuali di dalamnya ada kebaikan untuk kita. Jadi teman-teman sekalian, mari kita biasakan untuk mengucapkan qadarullah dengan sebuah pengharapan yang terbaik kepada Allah. Itulah yang dimaksud dengan wa ila rabbika farghab, yang artinya adalah dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Allah itu selalu jadi obat. Allah selalu jadi penyembuh dengan makrifat. Dengan kita mengenal Allah, kalau kita memahami Allah dan mengenal Allah sebagaimana hakikatnya, tapi kalau kita memahami Allah Subhanahu wa taala sebagai sesembahan saja, ya kita cuma semata-mata menyembah, hanya menyembah tok, nggak jadi obat hati. Padahal seharusnya Allah itu menjadi obat hati, menjadi penyembuh hati. Salah satunya dengan mengatakan qadarullah, udah takdir Allah. Allah yang lebih tahu, Allah yang jauh lebih paham. Saya berharap sama Allah sebagai gantinya dikasih yang lebih baik dari ini. Kita harus sering ngomong begitu, karena tidak ada luka yang gratis di dunia ini, tidak ada ujian yang gratis. Setiap kali Allah kasih kita ujian dalam hidup, kasih persoalan-persoalan, itu pasti Allah bakalan bayar kalau kita ridho dan ikhlas. Pasti Allah bayar. Jadi tugas-tugas kita itu hanya menemukan saja apa sih hikmah dari semua ini,
atau kita menunggu saja. Karena pasti ada hikmah dari semua itu, pasti ada hasil dari buah sabar dan ikhlas itu. Karena ya kadang-kadang sesuatu yang kita sesali itu malahan menjadi sesuatu yang sangat kita syukuri di kemudian hari. Jadi teman-teman sekalian, jangan terlalu tergesa-gesa untuk mencerna semuanya, untuk memproses semuanya, bertanya-tanya kenapa ini semua terjadi kepada diri kita. Karena pada intinya, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, percayalah, kalau kita itu hidup di dunia, memang hanya tugasnya menjalankan skenario Allah dengan sebaik-baiknya. Sedih, senang, itu pasti selalu ada. Tapi tenang aja, ketika kita sedih dan kita merasa kita nggak mampu melewati itu, kita nggak akan kenapa-napa selagi kita bergantung penuh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita sabar sampai akhir, maka di akhirat kelak malaikat akan memanggil kita di pintu surga nanti. Assalamualaikum bima sabartum. Salam sejahtera buat orang-orang yang senantiasa sabar dalam menghadapi berbagai macam persoalan-persoalan. Insya Allah terasa ringan, terasa lapang, terasa luas selama kita melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, semoga kita semua bisa menumbuhkan lagi rasa sabar, rasa ridho, rasa ikhlas dalam diri kita masing-masing agar hidup terasa lebih lapang. Mungkin itu saja dakwah singkat dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.